الحمد لله الذي أنزل القرآن شفاء لقلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu, saudara-saudara segenap jamaah pengajian takziah rahimakumullah. Pertama sekali kembali kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita telah dapat mendatangi keluarga kita, sanak famili, jiran tetangga yang pada saat ini adalah keimanannya sedang diuji oleh Allah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dapatlah kita jadikan menjadi iktibar bahwa sesungguhnya kematian itu pasti terjadi. Salawat dan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah mensyiarkan agama Allah. Beliau adalah pilihan Allah, Nabi akhir zaman. Sehingga beliau pernah bersabda, "Ana nabi la nabi ba'di." Saya adalah nabi dan tidak ada nabi setelah saya. Perjuangan yang sangat Rasulullah SAW lakukan di tengah kufur Quraisy pada masa jahiliyah. Alhamdulillah, 23 tahun beliau mensyiarkan agama Allah. 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah, 63 tahun beliau dijemput oleh Allah. Terjadilah Bapak Ibu yang berbahagia kekosongan kepemimpinan Islam di kala itu, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Habis itu Bapak Ibu yang berbahagia dilanjutkan oleh tabi'in, baru tabi'it tabi'in, baru tabi'it tabi'it tabi'in. Habis itu Bapak Ibu yang berbahagia, syiar agama Allah dilanjutkan oleh para ulama. Hari ini Bapak Ibu yang berbahagia, kita sedang mengalami krisis ulama. Kalau ulama itu banyak, yang sedikit itu ulama. Dia tolong garis bawahi Bapak, ulama dengan ulama berbeda. Kalau ulama, orang yang cerdik diangkat oleh orang yang pintar. Tapi kalau ulama, yang mengangkat bukan manusia, tapi yang mengangkatnya adalah Allah. Karismanya ada di tengah masyarakat, yang mengayomi umat dan menunjuki serta memberikan pemahaman agama. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ulama hari ini Bapak Ibu yang berbahagia, banyak yang dijemput oleh Allah. Kalau orang kaya mati Bapak Ibu rahimakumullah, hartanya tinggal di dunia. Orang yang berpangkat wafat, pangkatnya tinggal di dunia. Tapi kalau ulama yang meninggal dunia, ilmunya dibawanya ke liang lahat. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia yang terjadi. Maka terkadang umat kucar kacir tidak tahu arah kemana ia tuju. Terkadang ada pemahaman, ada hukum tak mana yang harus diambil.
sekelompok mengatakan yes, sekelompok mengatakan no. Maka umat yang jadi sasaran Bapak Ibu yang berbahagia, maka kita sebagai umat harus jeli, harus pintar mengambil apa sebenarnya yang harus kita ambil dan yang harus kita pedomani, yang akan kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum tertinggal bersama kita membaca salawat kepada beliau dengan lafaz doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, kaji kita semalam ko adalah bainal hayatu wal mamatu. Lihat dong adik kaum ibu di dalamnya. Alhamdulillah. Bainal hayatu wal mamatu. Apa arti hayatu? Hidup. Apa arti mamatu? Mati. Kalau ada yang itu ya aku bana musim mamat, aku si mati ya tinggal. Ambo itu dia menyinggung baginda, menyinggung artinya. Nyoba so Arab ko Bapak Ibu salah kobuk tegelici artinya. Lagi oleh namun adik itu alimuddin diimbu alimuddin. Berbeda artinya. Kalau alimuddin orang yang berilmu dalam agama. Kalau alimuddin orang yang berpenyakit di dalam agama. Cuma kunyendo pona cega orang kudu. Ini disuruh tahu lah sakit banyak. Itu Bapak Ibu yang berbahagia, hati-hati ke dalam bahasa Arab Pak. Walau dalam bentuknya hanya sekadar menipis, tetapi dalam lughawi Bapak Ibu sangat menentukan dalam ibadah. Salat juga demikian. Banyak orang menyebut ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu berbeda artinya dengan mustaqim. Kalau mustaqim artinya jalan yang lurus. Kalau mustaqim artinya jalan yang berduri-duri. Kadang-kadang jadi menyebut disebut ihdinas siratal mustaqim. Artinya boleh tunjuki kami kepada jalan yang berduri-duri. Datang lemak menampai song. Amin. Putuh kelombak di zadung. Cuma kun aliman, au muta'alliman, au muhibban, au mustami'an, wala takun khamisah. Jadilah kamu mengajar. Tidak sanggup jadi kamu mendengar. Tidak sanggup jadilah kamu orang yang belajar. Tidak sanggup jadilah orang yang cinta belajar. Tidak sanggup jangan sampai orang yang kelima. Aku yang kelima Pak, kurang aja Pak. Kau memang tidak mau ilmu kau Bapak Ibu adalah baking dalam hidup kita kau Pak. Salah satu contoh kelaknan kematian kau Pak. Banyak orang mengakui bahwa yang mati-matilah dan sadunan idulah. Padahal sebenarnya Bapak Ibu yang berbahagia, almarhum hari ini sedang berada di alam barzakh. Beliau terkubur dan terbujur di alam barzakh. Kita hantarkan ke peristirahatan dia yang terakhir. Yang kita hantarkan itu bukan ruhnya. Yang kita hantarkan ke padang perkuburan itu bukan ruhnya, akan tetapi adalah jasadnya. Berbeda tompeknya Bapak Ibu yang berbahagia. Perkara badan lain fardu kifayahnya. Kepada ruh Bapak Ibu lain boleh Bapak Ibu natijahnya. Mandi, kafan dan kubur itu adalah jasad. Kalau ruh adalah sholatnya. Ompek fardu kifayah tupai. Pertama mandi, kedua kafan, ketiga sholat, keompek kubur. Tiga untuk badan, sebuah untuk ruh. Namanya untuk badan kafan, namanya untuk badan mandi, namanya untuk badan kubur. Kalau sholat itu bukan untuk badan Pak. Artinya walau kita menyolatkan, jenazahnya ada di hadapan kita, lalu kita menghadap kiblat secara bersama, yang imam takbir, makmum takbir, lalu kita Bapak Ibu di takbir pertama baca Fatihah,
Lalu sholawat kita bacakan di takbir yang kedua. Mulai takbir ketiga dan keempat seluruhnya doa. Tujuannya bukan kepada jasad, tujuannya bukan kepada badannya, tujuannya adalah kepada ruh yang tetap dihidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nang pada hakikinya Pak, ruh almarhum ko hidup, badannya dunia Pak nang pulang ke asal. Dari mana asalnya? Minha khalaqnakum, dari tanah kami jadikan. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kami kembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kami keluarkan pada suatu ketika. Badannya dikembalikan ke tanah, jasadnya berkubur di dalam tanah. Maka mau tidak mau, lambek laun nyopak akan jadi tanah. Bapak Ibu yang berbahagia, makanya kadang kalau ada yang kui menggali kubur, Indo disengaja lagi menggali kubur di dokek itu dulu. Tergali kubur tu Pak, lombok di dalam. Mengapa? Sebab jasad kembali kepada asalnya. Lalu ruh kemana Bapak Ibu yang berbahagia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, pulanglah ke Allah Ta'ala, kembalilah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana ruh kau kembali? Minallah wa ilallah, dari Allah kembali kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ruh almarhum gua dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Badannya Allah kembalikan kepada asalnya. Makanya ayat yang dibacakan oleh Qori itu Joko Faisal dinamuni. Bapak Ibu yang berbahagia, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian katakan orang yang berperang pada jalan Allah itu mati. Namanya butuh Allah tu Pak. Jangan kecekkan yang meninggal dunia itu mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Bahkan dia itu hidup, kamulah yang tidak menyadarinya. Kalian dan tidak mengerti kepada Allah Ta'ala. Mengapa Bapak Ibu yang berbahagia, selama hidup itu di dunia Pak, sampai dunia kiamat, kita tidak akan pernah melihat ruh manusia yang ada di dalam jasad, ruh manusia yang sudah keluar dari jasad, ruh manusia yang sedang keluar dari jasad. Kita adu ibuna yang menggorok-gorok tu Pak. Maka apabila ini tu Pak ilah inna lillah wa inna ilaihi raji'un, maka Bapak Ibu matu gitu Pak, Indo akan pernah melihat bak manurut tu keluar dari badan. Itu ada ibuna pun Pak. Kita aja ibunanya dengan kalimat la ilaha illallah. Indo akan nampak kita ruh tu Pak lo. Ibu dan Bapak yang berbahagia Allah rahimakumullah, sesungguhnya sebenarnya Bapak, penggerak badan manusia itu adalah ruh. Mata bisa melihat karena ada ruh, mulut bisa berkata karena ada ruh, telinga bisa mendengar karena ada ruh, tangan melenggang, kaki melangkah karena ada ruh. Kalau tidak ada ruh, tidak ada gerak di dalam tubuh manusia Pak. Jadi nan sobonanyo kita kok adalah Indo badan nan di luar gondo, nan sobonanyo adalah badan nan di dalam penggerak tu, itulah nan dikatakan ruh. Baru awak namanya mak dia awak baik bagian luar gua ni. Bodak jangan Indo godang ogoyo, gincu jangan Indo godang ogoyo. Bangunan itu tu sadunya Bapak Ibu, santapan cacing tanah sadu. Amal di pesobuk, dunia di banyak. Padahal Bapak Ibu nangkan balanju gitu Pak adalah amal. Indo kobun sawit Pak lo. Bapak Ibu yang berbahagia di duniaku, kita beramal balanju kita bontalai di alam barzah. Kadang Pak lupu kita balanju di dunia di banyak. Balonjo akhirat Indo lebarapo Pak. Nampak di situ Bapak bersama sekayu-kayu manusia tiga lapis lanyo Pak nangkan di bawah. Ini Pak.
Tiga yang nama iyo kan. Ini iyo bu. Ibu itu dia nak mak bakawan dia kaum ibu oleh bukan tu lah iyo. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belanja kita di alam barzah tu namun. Kalau belanja di dunia, kau Bapak Ibu sekadar, kadang terbalik Bapak Ibu rahimakumullah. Padahal mencari belanja akhirat teramat mudah. Bagaimana caranya Bapak Ibu yang berbahagia? Panen sawit hari Senin. Ketika kita menerima hasilnya, ingat anak yatim. Ingat fakir miskin. Apa salahnya Bapak Ibu yang berbahagia? Awak mendapat 5 juta, dia lagi anak yatim agak 10.000. Dia awak nanti berapa 10.000 paknya. Dia anak yatim itu begitu berharga bagi dirinya 10.000. Oh datang orang mengalih lawak kemari terbuli dia awak lawak gobu bagi orang ayah banyak digulai dia awak. Waktu digulai ke cakap paslah masak bagilah agak sepiring kecil kepada jiran tetangga boleh mak berkah. Umumnya kita risiko Pak PNS dan pensiunan pegawai negeri sipil ketika menerima pensiunan ingat fakir dan miskin, ingat zakat, ingat sedekah, ingat wakaf dan ingat infak. Jangan investasi dunia yang harus dikejar Pak, investasi akhirat sangat perlu. Ikut tabanas di banyak tabakhir sobo. Tahu ibu tabakhir tu? Tabungan hari untuk akhirat. Kok jinihnya Bapak Ibu yang berbahagia? Beliau berada di dalam kubur, berada di tempat yang sempit, berada di tempat yang gelap, berada di tempat di mana diasingkan oleh orang banyak. Di waktu ini hidup bersama dengan kita semua di sini, sama-sama berusaha, sama-sama bekerja. Dilihat daripada profesi masing-masing. Kalau dia petani, jadilah ia petani. Kalau pengusaha, jadilah pengusaha. Kalau guru, jadilah ia jadi guru. Kalau orang yang berpangkat, jadilah seperti itu. Di dunia kita bersama, hari ini beliau kita asingkan. Bukan cuma orang banyak yang mengasingkan, Pak. Istri tercinta pun ikut mengasingkan. Anak-anak belahan jantung kesatria bagi kita Bapak juga ikut mengasingkan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, apakah yang terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu entah apa yang terjadi di alam barzakh malam ini. Senangkah dia? Susahkah dia? Tergantung kepada amal yang ia lakukan di atas dunia ini. Mau tidak mau Pak, ini akan kita tompoh dulu, tidak macam hijau ke Pak. Beliau masih alhamdulillah masih bisa lagi diselamatkan oleh orang banyak. Masih terlaksanakan fardu kifayah. Ada orang yang wafat jasadnya sampai sekarang tidak nampak. Ada orang yang wafat nggak jelas mana kepala mana kaki karena dia terbakar hangus hitam legam Bapak Ibu yang berbahagia. Maka hari ini istri beliau tinggalkan, anak-anak beliau tinggalkan. Beliau duluan ke alam barzakh atau alam kubur. Anak-anak dan keluarga berada di atas dunia ini. Maka anak-anak nan tinggal, istri nan tinggal, jauh kampung kita rantaukan kemari, menumpang hidup kita di ranah orang, lalu kita cari makan di sini. Disinilah tanah meminta kepada beliau. Ingat anak-anak yang tinggal, jangan lupakan ayah anda di alam barzakh. Jangan lupakan ayah anda di alam kubur. Harapan beliau adalah kepada anak-anak beliau. Anak beliau, buah hati beliau, belahan jantung beliau. Ia besarkan anak-anaknya dan kemudian ia pertahankan segala sesuatunya. Ia bela anak-anaknya, ia hidupi keluarganya. Hari ini Pak Bu kita yang berada di rumah ini yang berlapang-lapang, beliau berada di tempat yang sempit. Kini dan kita pakai lampu Bu batuntoang tidur siko Pak. Sementara beliau gelap gulita di alam barzakh. Kita yang memakai pakaian warna-warni, beliau dipakaikan pakaian warna putih. Ini boleh bayahi bekobek Bapak Ibu yang berbahagia. Maka ruhnya meminta kepada anak-anaknya, ruhnya meminta kepada istrinya, ruhnya meminta kepada sanak famili handai tolan. Bagaimana? Ud'ullah, doakanlah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Indo lain yang bisa menyelamatkan Pak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa menyelamatkan orang dalam kubur itu? Jarang ada bisa. Wali Jawa sekali, camat apa lain yang akan camat bupati lain tidak bisa menyelamatkan kecuali Allah. Maka bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah hendak diselamatkan Allah ayah hawa, perhatikan ayat yang dibaca oleh pembaca ayat Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, ikutkah saudara beriman dipanggil Allah? Saudarikah orang yang beriman? Berarti saudara yang dipanggil Allah. Kita beriman kepada Allah, berarti kitalah yang dipanggil oleh Allah. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman. Nggak ada bedanya Mekah di Madinah. Nggak ada beda beriman orang Madinah di orang Alia Balam. Sama kedudukan di hadapan Allah, Bapak Ibu yang berbahagia. Engkau orang beriman di ranah Melayu, engkau orang beriman suku Jawa, engkau beriman suku Batak, engkau beriman orang suku Mandailing, di hadapan Allah sama. Allah panggil orang-orang yang beriman. Apa kata Allah Ta'ala? Ista'inu. Itu Pak fi'il amar bina jamak kalau dihukum nahwu Pak. Artinya minta tolonglah kalian. Indo minta tolonglah, artinya Pak, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan syarat sabar dan sholat. Jauh nama doa itu Pak. Jauh nama minta tu boleh mak dikabulkan Allah, boleh mak barokah, boleh mak bermanfaat, boleh mak diridai Allah Ta'ala. Jauh meminta dua syaratnya Pak. Pertama sabar, dan kedua sholat. Nah, sembarang meminta aja betul Pak lu Pak. Ini sekadar mengkreditkan Honda Scoopy pakai syarat Pak. Meminta kepada ke Allah itu pun pakai syarat tuh Pak. Bagaimana syaratnya sabar padamu? Dan kedua apa sholat? Kono sabar dia sholat kau beriringan Pak. Sholat tanpa sabar tidak jalan. Jangan sabar tanpa sholat pun tidak akan pernah jalan. Jadi sabar di dalam sholat, dan sholat adalah makna batin di dalam sabar. Kalau secara zohirnya Pak, kalau jadi makmum awak, baik imam awak dalam sembahyang sabar dia Pak. Jangan yang mudah awak kudu ke imam tu Pak. Kudu pokoknya mana supir. Kudu suka hatinya Pak. Udah lama dibacanya, udah lambat dibaca suka hatinya, tapi nya mau istighfar Bu. Kamu tahu menampang di motor GS banyak. Di mana kerja supir tu singgah di situ, tidak singgah. Lu kan ngomong di Indo bisa, hanya aja lah. Ambornya jadi supir, ambor komandannya kan itu Bapak Ibu yang berbahagia. Dalam artian itu dia cuman dalam hukum fikih kita diajarkan tolonglah batenggang sobok mam. Jangan pempanjang ayatnya, ngadik dan itu mati. Nah ini asam urat, itu ginjal, nah ini darah tinggi. Beko terjelepuh di situ beko. Iko sembahyang maghrib rokaat pertama Yasin. Ya Allah ya Tuhan. 2,5 lembar tuh Pak. Apalagi cik ada di dekat belakang. Bila dikegat yang kesan. Nasihat Nabi bagaimana? Nasihat Nabi, falyukhaffif salatukum idza kana antumul jamaah. Ringankan sholatmu kalau kau yang menjadi imam di depan. Kenapa? Tolong pikirkan jamaah di belakang. Ada yang orang singgah sholat berjamaah sekedar musafir karena dia dalam perjalanan. Mungkin ada urusannya yang lebih penting. Jangan lamu-lamu. Pendek-pendekkan ayatnya. Cuma jangan terlampau pendek. Deko 3 huruf aja dekonya Pak. Tosimim Allahu Akbar. Rakaat kedua 2 huruf Yasin. Rakaat ketiga sehuruf Nun Allahu Akbar. Terlampuan
Nuwaso gitu Melayu kok pernah pakai ame kok nggak elok. Kiki ame, membuka ame, sompi ame, lapang ame, tinggi ame, panjang ame, nampaki ame nggak elok. Kalau kami ini yang nampak itu tidak tahu lah malam-malam tu, mabontar tu, masuk tu, nadengan hantu pintu tutup, butuh ini nadengan. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka anak-anak keluarga yang tinggal pertama an-nasabu yang senasab. Senasab itu apa tu Pak? Saka turun daya mendiangwa. Itu nampak yang betul-betul. Apakah dia anak? Apakah dia itu saudara? Apakah dia itu cucu? Ikut Bapak Ibu yang berbahagia sangat menentukan doa. Kok no hubungan nasab tidak kok? Nasab kok Bapak Ibu yang berbahagia, pilihan yang sudah dipilah menjadi poros depan Bapak Ibu yang berbahagia. Buktinya Pak mana? Umpamanya dia nikah Pak, wali nampak tamu siapa ayah? Kalau ayah hingga ada ke mana punya kateh dijolek Pak, ini ke bawah loh. Siapa? Jadun, ongku, kakek. Itu nampak tamu Bapak Ibu yang berbahagia. Jangan dulu pindah ke bawah. Ya tapi ada kakak beradik dia ulun berhak apa tu? Siapa nan berhak? Kateh punya Pak. Abun sudah abun jadun. Abun artinya ayah, jadun artinya kakek. Kakek yang lebih pertama Pak. Makanya sampai dalam fikir sampaikan yang berhak menyuruh dan memaksa anak perempuan untuk nikah cuma dua. Yang pertama abun, yang kedua jadun, ayah kandungnya dan kakek kandungnya. Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, Indo ada kakek, Indo ada ongku kau bawa ke bawah ayahnya. Siapa? Akhun sakit. Kalau bahasa Arabnya, bahasa kitunya apa? Saudara kandung. Kok Indo ada? Barulah Bapak Ibu saudara dari perempuan kandung. Kok abangnya, kok adiknya, baru Bapak Ibu yang berbahagia. Kenapa mana? Nasab itu sangat menentukan. Oh baca ya ayah dia umatnya anak perusila yang nak nikah. Baca dulu ayah nak Bapak. Kapan perlu dihubungi Bapak Ibu yang berbahagia? Apakah dia melalui surat, apakah dia melalui telepon lain dan sebagainya, dicari dulu. Kok Indo juga dapat Bapak Ibu yang berbahagia, baru pindah ke nasab yang lain. Jangan main potong kompas saja betul Pak. Iku ayah menampak, tapi ada orang kusi dan itu dicari dulu. Kono yang paling berhak itulah garis nasab. Di dalam doa pun juga demikian. Nasab siapa yang pertama? Pertama adalah ibnu. Apa ibnu kok? Waladun. Waladun itu apa jadi kita anak. Sama ada anak laki-laki, sama ada anak perempuan. Maka doa anak laki-laki dan anak perempuan iko sebenarnya sama kubu. Sama kekuatan doa anak laki-laki dan perempuan. Jangan ada yang mengatakan bahwa kalau anak perempuan agak janggal kedengaran mendoakan orang tuanya karena dia telah nikah. Tidak ada hukum yang seperti itu. Tanggung jawab memang lepas daripada orang tua. Tapi kalau perkara doa Bapak Ibu yang berbahagia, teramat mulia dan afdol apabila anak perempuan yang mendoakan ayah anda yang ia cinta. Farfa' yadaka, angkat tanganmu, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perintah Nabi. Kalau berdoa itu diangkat tangan. Bagaimana angkat tangan Bapak Ibu yang berbahagia? Setara dengan dada. Jadi kalau diangkat tangan awak kiki betul Pak berdoa. Jangan berlebihan kadang-kadang. Mau dia untuk sebentar. Ada kadang itu aja. Inilah pandangan yang dari Allah Ta'ala. Sedangkan kau yang memohon awak baik itu dengan nada rendah. Kenapa? Karena kita mau minjam duit sama dia. Mana mungkin nada tinggi? Hei, tolong datang dulu. Siapa tuh? Kalau awak mau kepada orang, oh bukan cuma orang punya duit yang dipuji, Pak. Anaknya kadang-kadang main-main saja. Kita puji, jangan dijauhi cahaya, jangan locak jatuh depo. Kenapa? Ini nak mengoyak.
Kepada manusia kita bisa berlaku seperti itu, apalagi kepada Allah. Bahkan Allah, Bapak Ibu, teramat suka kepada orang yang meminta-minta kepada Allah dengan menangis-nangis dan terisak-isak. Menangis meminta kepada Allah, tapi tangis itu datang dari hati juga, bukan dari melotuh bisu, Pak. Yang baca itu juga mantan jorong sejauh baru, Pak. Kematian bini menangis aja Pak anak tuh, Pak, menangis aja, nangis ulang tambah tangis ya, Pak. Ini lantainya tuh lantai bogat, lantai rumahnya tuh lantai buluh di toko-toko itu tuh, ayahnya tuh kopi jahit. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya bagaimana Bapak Ibu yang berbahagia, terisak-isak kita memohon kepada Allah, apalagi kalau aku aja bapak lu begini Israel Baik yang berbahagia Allah rahimakumullah, apalagi kita memohon kepada Allah waktu yang sangat tertentu, umpama tengah malam kita memohon kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu yang berbahagia, terbayang oleh kita betapa baiknya ayah terhadap kita yang ia pelihara kita sampai seperti ini. Walau bagaimana perbuatan sang anak-anak, tetap ia pahami kelakuan anak-anaknya, ia pahami kelakuan keluarganya. Maka di tengah malam anaknya memohon kepada Allah, menangis anaknya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Bapak Ibu rahimakumullah, seorang anak kandung yang meminta kepada Allah, doanya kepada orang tuanya, 7.500 malaikat yang mengaminkan doanya. Berapa jaga Bu? Berapa jaga Bu? 7.500 malaikat. Kok malah komoda pesuau limunzil 7.500 dulu sekadar duduk terduduk ambu aja heran bu hadir ya alhamdulillah baik pun nak calon pemimpin jangan mulu pada mau namu ikut sudah mau namu tonton ibu yang berbahagia mulia dah makan bilang pojok. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tengah malam dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memohon siapa? Anaknya. Nabi bersabda, "Iza mata ibnu Adam in khata'a amalu illa min thalasin." Kalau meninggal keturunan bagi Adam, terputus segala amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Yang kedua, sedekah yang ikhlas. Yang keempat, ilmu yang bermanfaat. Maka anaknya tampil mendoakan orang tuanya. Pak, saya nggak bisa doa bahasa Arab, Pak, so pendidikan saya rendah betul. Gimana kalau doa saya pindahkan dengan bahasa saya? Silakan, Pak. Allah teramat mengerti dengan bahasa kita, Bapak Ibu yang berbahagia. Jangankan bahasa manusia, Bu, bahasa semut pun Allah Ta'ala faham apa yang dia inginkan. Bapak, suatu ketika Nabi Sulaiman bersama dengan umatnya salat istighazah, minta jangan diturunkan Allah hujan. Kenapa Bapak Ibu di mana-mana banjir, cocok tanam kurang karena banyak air. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Sulaiman memohon kepada Allah agar kiranya hujan jangan diturunkan Allah. Setelah pelaksanaan salat, nyampailah Sulaiman ke rumah. Begitu Sulaiman sampai ke rumah Bapak, kece hujan itu turun salobek-lobeknya. Nabi yang meminta tu Pak. Nyoba beda Nabi jo lagi Pak. Kalau Nabi terpuji, kalau Nabi tu julu tu suhu. Cuba colek kalau kau kepala lagi. Kadang tu julu, kadang tu suhu. Kalau Nabi ni tu julu tu suhu,
binilad. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu Nabi Sulaiman menoleh ke belakang, berassalamualaikum malaikat Jibril, assalamualaikum ya mulkilillah. Keselamatan untukmu wahai diraja yang diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan doamu tidak dikabulkan Allah Sulaiman, bukan Allah menyampingkan doamu, tetapi doa para semut di dalam memohon kepada Allah sudah kepanasan, makanya dia meminta agar Allah turunkan hujan. Rupa-rupanya Bapak Ibu, jangankan doa manusia, doa semut di dalam tanah Allah dengar. Bu, di dapur yang berdoa nu mengapu awak do ya Allah, lu ke laki-laki tu ya Allah ya Tuhan, saja pindah jandu tu ke situ ini kelakuan itu boleh berdoa. Ibu sedang giling cabai, doa kepada Allah. Begitu lihat ada foto suami ketika sedang mesra-mesranya berfoto saling senyum berdua. Ketika hari ini telah dipisahkan, Allah teringat kepada suami, doakan suami, ya Allah lapangkan kubur suamiku, ya Allah ampunkan dosa suamiku, ya Allah maafkan kesalahannya, ya Allah lapangkan kuburnya, ya Allah jadikan kematiannya menjadi peristirahatan sebagaimana Engkau istirahatkan Nabimu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa seorang istri sama diijabah oleh Allah. Apalagi anak-anak beliau, Pak, harus ditampung tangan berdoa, kalau dapat boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Sedang di atas kendaraan boleh kita berdoa, nggak usah nampung tangan, Pak. Kalau tonton ke Pak no harus menampung tangan, yo sana bonda, buka boleh, bonda juga Pak. Nggak ada saatnya menampung tangan, ada saatnya Indo. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, tapi sungguh pun demikian, jangan lupa syarat. Syarat itu apa? Qoblal fi'lah, sebelum berbuat. Makanya syarat sah sholat itu adalah Islam balik berakal. Kalau tidak Islam nggak wajib sholat. Kalau tidak balik belum sholat. Kalau nggak ada akalnya nggak usah sholat. Ya Bu, ya Bu. Kalau Indo sembahyang subuh ayah tu di rumah coy, ya syarat nanti go. Islam atau Indo Islam. Lah biasa go tapi di sungguhnya. Berarti dek nomor 3 kau timah kau sembahyang di sembahyang ayah muyung. Dek Indo buta. Pahami saja. Ya Bu, ya Bu. Kata baginda Rasul, siapa yang mendengar azan subuh lalu selimutnya ditariknya, lalu berkeruh dia di dalam tidur lagi, maka selimutnya kata baginda tidak ada obatnya bagaikan kulit babi. Bu, kulit apa? Kalau udah selimutnya kulit babi, dan di dalamnya itu apa? Kalau sesamanya sembahyang subuh laki bini, sesama babi. Bukan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat berdoa kepada Allah cuma 2. Apa? Yang pertama sabar. Apa sabar? Makan begitu Bapak Ibu yang berbahagia. Ini harus tahu gitu apa mensobat. Sama di definisi emas. Emas kuning, benar. Cuman bukan setiap yang kuning emas. Kebahagiaan banyak di lubang WC. Itu nyomeh itu yang tunduk. Karena kami dokon ko serion. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepakat kita telur itu bulat, benar, tapi bukan setiap yang bulat telur. Bukan kantong 2 ayam juga, jadi lihat, no, dipecahkan mengelantun di budonya Pak, kantang bulat. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kembali Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang dikatakan sabar? Sabar adalah qalbun mutmainnah an zikrillah li ta'atillah. Itu tenanan dikatakan sabar. Kalau depan dia awak tahu apa dikatakan sabar, tu pandai kita menjalaninya Bu. Ñu harus mengerti gitu Bu, kalau Indo mengerti gitu, Indo kan bisa kita paham. Kalau Indo faham awak, Indo akan sampai tujuan awak betul. Bu,
kenali suamimu. Joleh dulu lagi awak menokok pintu rumah tu baru dibuka. Jangan lagi ulang. Joleh tidak awak bak mana lagi awak. Mungkin cetek tu, ambo kalau yang pepaya tu joleh bona jamu. Jangan bona ditokok pintu rumah awak kami tu. Bajalan aja. Lo ke ambo tu dah tahu ambo bahasa itu pepaya. Dari bau ni tu tu. Hanya ni mau ngaji. Dia teh kelimbangan sama. Kadang kita pada rumah tangga perlu juga Bapak Ibu yang berbahagia, eksen dan rapi, penuh dengan tata cara yang benar. Mau dapat laki punya apa boleh santai. Jangan. Ibu kadang dapat laki ibu baju kaos, ke baju kaos, baju kaos, ke baju kaos. Itu baju kaos partai yang kau ngaji 5 tahun lalu. Canggih boleh ketiga lupa. Ya Allah. Tampillah di depan suami orang yang baik. Kapan perlu pakailah lipstick dulu. Kapan perlu kaler fik tu pakailah. Boleh merancak kasih nampak nanti. Kalaulah sampai tertanam jiwa yang seperti ini, tidak ada bunga yang paling indah dan cantik kecuali bunga yang tumbuh di rumah. Walaupun ada orang mengatakan mawar, dahlia, kemboja, lain dan sebagainya, walau orang mengatakan bunga itu jelek, bunga ayam, namun itulah nampak yang lancak, nampak jamu. Baik itu. Iku Bapak Ibu yang berbahagia, lekep yang sombong di dalam saku hilang. Asalnya sama bapak aja putus. Ini Malaysia banyak. Saku di belakang gesek, saku di muka gesek, ini dan saku muka leti kocik boleh di dalam. Habis yang bersuntik. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya dia ayah apa aja, masuk pilih nampak kau kepeng untuk kau 1.000 di saku ketek tu boleh pe. Ilalah. Ya Allah ya. 27 tahun kita sama Nadia, Allah pernah berkhianat di Nadia. Kenapa mereka ambil yang Nadia? Ini nak kepercayaan Nadia kan? Siapa belum mandi kali dia nyoba? Tapi ini nak tukang susah dia. Ini nak cok mengacak panjangnya. Bapak Ibu yang berbahagia, oh kebetulan Pak mendengarkan ceramah sang ibu sadar. Alhamdulillah mau puasa istri minta maaf ke suami. Bang, aku untuk mana dia abang bulan September kep yang abang hilang semuanya mau ambon. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama-sama sadar kamu itu dulu juga ayam jantan bangkok kita nanti kobun sebuah lain lo dek ya aku bagi ambon si penjual tapi kau hilangkan gigi. Kadang jadi istri pelit minta ampun, potang memenuhi julu-julu, katanya ayah bapaknya, soalnya kita ada habis haram, ha? Allah Tuhan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dikatakan menurut pembatai mainah hati tenang, istri tenang, anak tenang, cucu tenang, menantu tenang, tenang menerima musibah, oh Bapak Ibu. Tapi untuk lebih taat kepada Allah, berubah karena itu. Kurang apa juga itu daerah SMA kau bahasa. Dulu sholat Pak, sholat koi ketemu kesimpang itu. Sekarang alhamdulillah dengan tunjukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, musola kita telah berdiri. Masalah sholat itu amal yang paling mulia Pak. Tidak ada amal yang mulia selain daripada sholat. Kenapa? Melaksanakannya kita diundang Pak, diundang kita budak. Apa undangannya? Hayya 'alas sholat. Itu undangan siapa? Itu undangan Allah Mas, bukan undangan Bilal, bukan undangan muazzin. Itu undangan Allah yang dilapaskan, dilantunkan oleh Bilal bin Rabah. Sampai hari ini Pak, nama Bilal bin Rabah yang mengazam, yang memandangkan azan di atas Ka'bah yang disuruh oleh Muhammad, sama si kita ingat sampai sekarang. Yuyung gading Bilal namanya Pak, di kita Bilal bacampakan L-nya sobo
Mengapa bahasa kita memang baik itu? Tak motivasi nih banyak. Bapak Ibu yang berbahagia, menengok Kawasaki. Perasaan anak orang, kok memang Kawasaki ninja, Pak? Rupanya menengok Kawasaki, mencolek kawan sakit, rupanya. Ya lain boleh, ini kan lain padang, lain beralang, itu di Bapak Ibu yang berbahagianya. Walaupun sama Melayu gitu Pak, walaupun sama Mendeliang gitu Pak, banyak dibaca Mendeliang tuh Pak, nan berbeda-beda. Menyebut ladiang banyak ladiang, gupak, bongko, inyo yule. Lapi, amak, lagi, inyo yule. Dingin 3 bahasa Mendeliang Pak. Berapa? 3. Ngali, borgo, matondi. Cuma menyebut nasi dingin kan yang sobu indahan matondi. Ngomong tuh Bapak Ibu yang berbahagia, Allah rahimakumullah, itulah kebinekaan kita. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, Allah rahimakumullah, andaikan ada perbedaan visi dan misi dalam rumah tangga, jangan sampai memecah. Kalau kita dilahirkan dari perbedaan, ya Bu, ya Bu, Indo tiba beda kalian juga apa di rumah. Berbeda kan? Udah sambung lagi mau deh kalian dan berbeda Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau makan sambung lo kan omong Pak Anda. Itu makanya ibu hati yang mencari bencong tuh Pak. Dilutin akan bahagia bencong tuh Pak. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, laki-laki ondak ke laki-laki, pilotin akan betulnya Pak. Itu makun cara bodoh sebenarnya Bapak Ibu yang berbahagia. Cuman itulah Ibu Bapak rahimakumullah, retorika dalam kehidupan. Memang begitu kenyataan. Dan bansungang itu kita salahkan. Oh nado kita kedua tu bansungang itulah lahi Pak. Nabinya Nabi Lut. Ini dek yang Allah Subhanahu wa taala dibitukan malaikat Jibril tu Bapak Ibu yang berbahagia. Tanah tu uyak kayu kate pucuk kayu ke bawah putus ada Bapak Ibu yang berbahagia. Mengapa datang tamu ke rumah Nabi Lut, duyung-duyung orang datang laki-laki kejong besar balaknya. Pada saat Nabi Lut tidak beriman kepada Allah, rupanya kami ini memberi kepada Allah lagi lupa mencolik tamu nada malaikat dah lupa. Malaikat boleh Bapak, ibadun mukramun la ya'sunullah ma'amarahum wa yuf'aluna ma yu'marun. Hamba yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, inyo dari nur. Bu, apa arti nur? Cahaya. Cahaya lah Pak. Cuma kunyung yang banyak bernama Nur. Bininya Nur Halimah, lakinya Nurdin. Kamu Nur kedua. Bapak Ibu yang berharap, Bapak Ibu rahimakumullah, maka kembali Bapak Ibu, ubahlah kelakuan nak bagi kalian anak-anak almarhum. Selama ini nggak kenal masjid, kenal maunya masjid. Selama ini jarang sholat, maka seringlah sholat. Selama ini perwiritan nggak tahu menang, perwiritan itu obat. Dengan adanya kita bersama termasuk itu obat hati. Kenapa? Duduk bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu. Apabila ada perwiritan di musola kita, itu bukan kajinya Pak Gaji Bencilok, bukan. Kaji sholat. Kajian Bapak Ibu yang berbagai obat. Selama ikut jalan sembahyang, saatnya berubah. Kalau mengapa? Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau dia tidak berusaha, Allah tidak akan berikan izin. Jadi berusaha nyawana, kapan perlu Pak. Kalau ingin membeli investasi tanah perumahan, belilah tanah perumahan di dekat masjid. Ada perpilihan sebuah di Simpang, bagus untuk ekonomi, buka konter lain dan sebagainya. Satu lagi dekat sekolah, satu lagi dekat masjid atau musola. Pilih yang dekat masjid. Kenapa? Kita akan merasa malu nanti bila azan orang datang ke masjid, kita tidak. Kita jiran masjid. Awalnya malu-malu, akhirnya menjadi kebiasaan. Makanya dalam proses sastra Indonesia, biasakanlah yang baik itu agar terbiasa supaya menjadi kebiasaan. Biasa karena melok tu Pak, supaya tak biasa boleh mak menjadi
dilatih Indo elok menyobu, itulah biasa dinyoba. Contohnya bang, Pak menyebut kelega itu biasa Pak ni. Oleh mana dia kelega? Lepas kena kelega. Mula aja dia Pak, awak itu tu dia menyebut Pak. Orang elok aja dia Pak. Mengapa? Lah biasa. Sama sekalian bunya, enggak ada ocak menyebut ayah wak. Tergeliciknya kadang nak ke dapur di situ ayah wak. Ya Allah ya. Apa salah Allah? Kalau Pak mau menyebut Allah tu cucu dia pula tompeknya jangan sarang di WC pula Allah. Kalau tu amek pun dah bodoh. Mengapa Allah lopek? Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahnya apa perubahannya ke salat? Banggalah kita bisa mampir di masjid musalla surau langgar untuk melaksanakan salat. Kenapa kita mendapat panggilan dan undangan Allah Subhanahu wa taala? Jangankan undangan Allah, undangan Hamsu Hardianya dapat begitu Pak. Oh wah, ambuk wah undangan pribadinya pada buka bersama wah di rumah tu pagi mati buang peluk bidang aja ya. Bupati mula. Godang hati awak apa mengapa? Sebab ini hati awak godang awak tu digodang kan? Begitu banyak masyarakat kenapa saya terundang kan itu Pak? Itu baru undangan manusia, apalagi undangan Allah. Apakah Bapak tidak bangga mendapat undangan Allah? Bangga Bapak Ibu yang berbahagia. Kalimatnya Pak, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Di Ka'bah azan hayya 'alas shalah, di Madinah hayya 'alas shalah, di Palestina hayya 'alas shalah, di Kitoko pun hayya 'alas shalah. Merasa terundang. Sembahyang tu dah lama lagi Pak. 10 minit lah lama di Pak. Itu bacaannya dah pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. 4 rakaat 10 menit itu udah kelamaan. Apa salahnya Bapak Ibu yang berbahagia melapor awak Pak kepada Allah Ta'ala? Tapi 4 rakaatnya. Abang buat, kumpang boleh 5 rakaat ni salah lagi. Mula dalam rakaat ni mula saya Allah Taala berkata, "Ando." Ini dah maklumat di warangannya. Lu maklumat di Allah Taala. Kalau dia kau milik Allah bukan milik awak. Tu makam pepatah kita Melayu, dia ulah teleo, terjeleo. Dia ulah konda hati, mati. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konda Allah akan berlaku. Sampai rakaat lainnya. Pak, ambo depan dia berkulu Allah, baca kulu Allah no mana. Fatihah dapat itu aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ujung waladdallin. Allahu akbar. Ini dapat subhanallah azim. Jangan baca lagi ni. Allahu asmi Allahu liman hamidah. Ini dapat rabbana lak. Jangan dibaca lagi ni sunat dia. Allahu akbar subhanallah. Itu berapa jangan baca lagi. Aja sonak sembahyang Bapak Ibu yang berbahagia. Fatihah itu aja jadilah. Ini pakai tahiyat awal Bapak Ibu. Itu sunat muakkad Bapak Ibu. Yang wajibnya adalah tahiyat akhir. Murah Bapak Ibu. Itu makanya Pak dalam pepatah Melayu kita. Murah menjagokan orang tidur Pak Le daripada menjagokan orang jago. Dia Bu. Bak kecek kami di Mendil yang namu muat tapi mangot kau nak namot tempat mangot kau nak nangot. Murah menjagoan orang tidur daripada menjagoan orang menjago. Tu Ibu yang berbahagia. Itu makanya bukan memang tidur apa tu di rumah makan diniai juga le. Menjagokan jangan tangan telapak kaki awak menjagokan jago ni. Kau dengar apa? Ia tidur. Tapi kalau dia tidur lepas jago kalau dia telapak kaki pun tu riwayat Pak ni. Upo dia biko assalamualaikum menjago nama. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dan kemudian sholat. Adapun perkara yang lain menyusul itu. Perkara doa, perkara ini itu segala macam. Konsepnya adalah sholat. Anak sholat, istri sholat, cucu sholat, mantu sholat. Insyaallah ta'ala
bahagialah almarhum di alam barzakh. Kalau mengapa? Syarat berdoalah dikerjakan, berarti syarat telah terkerjakan, perbuatan telah dilaksanakan, keputusannya adalah Allah. Kalau ibu yang berbahagia, dia agilah lauk malam baik. Lah jam 2 boleh, kurang sejam, lewat sebelum. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, ceramah itu ada manfaat kepada khususnya ahli musibah, umumnya kepada kita membasahi. Bapak Ibu yang berbahagia, kita tutup dengan acara doa. Biasaannya Bapak Ibu ambil untuk acara doa kau pakai baca Fatihah, qul huwallahu al-falaq an-nas. Nah, jadi Bapak Ibu kalau doa itu tuh, contohnya Bapak di simpang, ceramah kau pakai itu tuh, Pak. Sebab Bapak Ibu yang berbahagia jadi membaca-baca ini itu nanti nomak itu lagi. Jadi Bapak Ibu, kita tutup dengan acara doa. Mudah-mudahan Allah ijabah apa yang kita minta ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ja'al hadza ya Allah jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqa bil maghri Allah tafarraqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Ustaz yang telah menyampaikan tausiah di hadapan kita bersama. Semoga kita yang mendengarkannya mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada malam hari ini. Dan kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya pembawa acara banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.